Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dan kita di Create Up kembali bersama rekan saya Wiki Adrian juga ya. Ya, betul sekali, dan kali ini kita akan membahas mengenai ulik potensi bisnis startup berbasis ride sharing, dan sudah tersambung melalui video conference ada Mas William Wijaya, adalah founder dan juga CEO dari Tebengan Indonesia. Halo, apa kabar Mas William? Selamat pagi semuanya. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Create Up, Mas William. Ini kalau Anda belakangan melihat minat masyarakat akan layanan ride sharing, itu seperti apa sih? Apakah Baik, mengalami terima peningkatan kasih yang cukup atas pesat? ya, Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya Bapak Wiki dan Ibu Rizka. Mulai kami mesti jelas dulu ya, ride sharing sama ride itu bedanya apa ya. Jadi kalau ride sharing itu kan mungkin udah jelas ya, kita kayak mau cari taksi atau mau cari Go atau Grab atau Go itu memesan mobil pribadi gitu. Jadi untuk ke kantor atau pelayanan pribadi itu biasanya kita panggil ride sharing. Tapi ride sharing itu adalah kita pesan mobil yang kita sharing sama teman-teman searah gitu. Jadi perbedaannya itu tentu saja minatnya itu mulai ya, mungkin mulai kita balik ke BFO dan mungkin perjalanan juga macet dan mungkin naik kendaraan pribadi udah capek, jadi banyak yang ingin bareng-bareng lah ke kantor dengan harga pasti jauh lebih hemat daripada kalau kita naik kendaraan umum atau kendaraan pribadi sendiri gitu. Oke, ride sharing ini perkembangannya paling signifikan di daerah mana? Jadi kami sekarang servisnya ada di Tangerang Selatan sama Depok. Jadi kalau seandainya kita tinggal di Depok mau ke Sudirman atau SCBD, biasanya banyak beberapa teman-teman kami atau pelanggan kami pagi-pagi bareng-barengan ke kantor Tebengan Service kami. oke, artinya kalau saya punya kendaraan, misalnya kendaraannya kosong cuma diisi satu orang aja, saya bisa menemukan teman-teman lain yang ingin nebeng melalui aplikasi Tebengan Indonesia gitu ya? Oke. Bisa menjadi mitra kami dan juga bisa jadi driver untuk bisa tumpangin temen lah ke kantor sama-sama. Oke, siap. Berarti untuk saya sebagai orang yang memiliki kendaraan, itu value-nya apa saja yang saya dapatkan, Mas William? Tentu saja kalau seandainya kalau kita nyetir sendiri ya Pak Riki ya, jadi kan pasti jenuh ya di jalan ya, udah macet, udah sendirian, dan mau frustasi juga frustasi sendiri gitu. Tapi kan sekarang ini kalau ada teman tebengan, at least ada teman ngobrol gitu, dan juga ongkos untuk perjalanannya pasti dibantu sama si penumpang ini gitu. Jadi untuk bayar tol, bayar bensin tidak semahal kalau pakai jalan sendiri gitu. Oh, oke. Jadi itu bisa kemudian dibagi rata dengan penumpang yang lain ya? Betul. Oke, seru juga Oke. konsepnya. Ada tidak sih mungkin kendala yang biasanya dialami masyarakat saat akan mungkin mengakses ride sharing ini? Baik, jadi pasti kendalanya pertama adalah cocokin waktu ya, cocokin waktu sama cocokin teman-teman yang searah gitu. Jadi kadang-kadang kan kita masing-masing punya waktu sendiri ya untuk pergi ke kantor. Mungkin ada yang mau urusin anak dulu, mau antri anak dulu, itu pasti cocokin waktunya agak susah. Jadi kita mesti cari teman-teman yang waktunya juga cocok, habis itu juga jemputan juga tidak terlalu jauh. Jadi kita itu membuat kendala pertama yang kita bisa solve dari Tebengan kami gitu. Oke, lalu solusi apa yang ditawarkan secara lengkap lah ya oleh Tebengan sendiri, Mas William? Jadi kami itu ada aplikasi di mana kita bisa mencari teman lah, cocok lah untuk sama-sama bareng ke kantor. Jadi tinggal download aplikasi kami itu bisa lihat lah siapa yang searah atau mobil apa yang lagi jalannya searah perjalanan saya bisa booking, saya bisa bayar di tempat, dan ntar otomatis si driver dapat itu jadwal kami gitu untuk bisa dijemput atau bisa ketemuan di satu titik. Oke. Gimana sih cara untuk menggunakan layanan tebengen.id? Karena kamu udah pernah coba, Wi. Kalau saya sih belum pernah nyoba dan penasaran juga kayaknya seru ya. Ya, jadi tentu saja kami sudah ada di Play Store, di mana kalau ke Play Store atau ke App Store itu bisa cari yang namanya Tebengan, pun aplikasi kami sudah ada di situ. Tinggal download aplikasinya, registrasi, ntar rute-rute yang sudah available keluar, dan Ibu dan Bapak bisa coba pesan gitu di aplikasi kami gitu. Oke. Nah itu caranya biar tahu siapa saja penumpang yang searah itu gimana? Dari data yang kemudian diisi terlebih dahulu pada saat download aplikasi, lalu dicocokkan dengan yang punya kendaraan, atau seperti apa tuh Mas William cara kerjanya?
Jadi kami itu beda banget dengan ride hailing ya, di mana instantly kita pesan mobil langsung datang ya. Jadi kami itu lebih pre-plan, jadi kayak naik kapal terbang aja atau naik bis, kereta, di mana kita mesti pesan sehari sebelum perjalanannya. Di mana itu pas lagi kita pesan itu teman-teman itu pasti juga ada beberapa yang yang pesan juga saat ke kantor gitu. Entah dari sistem kita akan nyocokin nih mana yang rumahnya dekat saling deketan itu kita cocokin satu mobil gitu. Dimana ntar kalau untuk satu mobil itu sudah dikonfirmasi jam 9 malam biasanya itu dapat notifikasi di mana teman-teman nebeng yang searah itu siapa aja di pagi harinya gitu. Oke, lalu yang punya kendaraan juga jadi tahu berapa orang yang akan nebeng ke mobilnya dia Betul, begitu ya. jadi sudah ada schedule lah di pagi hari, driver sudah dapat schedule, saya hari ini ada 3 penumpang, 4 penumpang, jemput siapa aja atau ketemu di mana saja. Oke, ada halte tertentu nggak atau titik temunya bisa di mana aja? Baik, jadi kami ada 2 tipe di mana kita bisa tentuin ketemuan di sepanjang jalan tapahnya atau bisa juga door to door, di mana kita bisa jemput di depan rumah atau depan klaster rumah. Oke. Oke. Ini makin menarik, lebih jelasnya nanti akan kita ulas ya usai jeda pariwara berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami di Create Up. Kami masih berbincang bersama Mas William Wijaya, founder dan CEO dari Tebengan Indonesia. Oke, ini kan berbicara mengenai Tebengan adalah platform solusi mobilitas yang bisa mempertemukan beberapa penumpang tadi ya menuju ke arah destinasi yang sama dengan armada yang aman dan tentunya nyaman gitu. Boleh diinformasikan kembali nih Mas William, berapa banyak sih istilahnya armada yang sudah join menjadi partner di Tebengan dan kenaikannya setiap dalam sebulan terakhir mungkin seperti apa? Baik, terima kasih. Jadi saat ini kita sih kira-kira armada yang rutin pakai kami atau jalan setiap hari itu kira-kira ada 30 sampai 40 ya. Tergantung ya, kalau lebaran agak turun dikit tapi kira-kira 30 sampai 40 itu jalan, kadang-kadang bisa sampai 50 dan ratusan orang sih sudah memakai kami setiap hari untuk jalan ke kantor dan pulang juga seterusnya dan kalau untuk sebulan sih bisa kira-kira bisa ribuan ya pasti ya. 2.000, 3.000, 4.000 user pemakai kita setiap bulan itu hari itu ya kalau tidak banyak holiday ya itu normal Pak. Oke, yang jelas jumlah ini terbagi di 2 area tadi ya, yaitu adalah di Tangerang dan juga Depok ya. Lebih banyak sih Pak ya, jadi kayak Tangerang Depok itu adalah yang besar, tapi kita juga ada di Cibubur, ada juga di Tangerang Selatan, seperti kayak di Ciputat, di Mabulang, dan juga ada di Tangerang gitu. Oke, mekanisme formulasi tarifnya itu gimana? Saya biar dapat gambaran nih, siapa tahu mungkin saya bisa jadi driver juga Misalnya gitu. dari Depok ke Sudirman. Nah, kurang Baik, lebih. oke. Jadi rata-rata sih kami mentargetkan harga rate kami itu hampir setengah harga daripada ride hailing. Jadi kalau dari Sudirman ke Bekasi ya kira-kira 150.000, kita bisa di angka 60.000 gitu. Dan ini sudah termasuk tol dan termasuk semuanya gitu, all in. Gitu. Oke, lebih murah dan sebetulnya juga ini bisa menjadi salah satu solusi berpindahnya penumpang yang tadinya menggunakan mobil pribadi atau mungkin aplikasi ride hailing yang satu mobil, satu driver dan satu penumpang. Tapi ini bisa satu driver bisa 5 penumpang gitu ya? Oke. Bisnis selalu adalah bisnis gitu Nah, ya. iya. Apakah Tebengan Indonesia sendiri sudah profit atau ada target soal profitabilitas dan sudah berapa lama Tebengan ini beroperasi? Baik, jadi untuk profit sih karena tadi kan saya cerita ya, kita kan kira-kira di setengah harga dari ride hailing. Jadi kita punya income itu kira-kira dengan 2 orang pun bisa udah bisa hampir sama dengan ride hailing. Dan rata-rata penumpang kami bisa sampai 4 sampai 5 penumpang di satu mobil. Jadi dengan 3 penumpang kita sudah bisa profit 5% dari perjalanan itu. Kalau udah 5-6 penumpang itu bisa sampai 40%. Ini profit kami bisa 20% lebih banyak daripada ride hailing commission-nya gitu. Dan ini sih kalau untuk operasional sendiri kami sudah profit Bapak dan Ibu ya. Jadi nyaman, tidak terlalu banyak insentif yang kita kasih kepada penumpang karena penumpang kami itu memang pakai kita setiap hari gitu ya. Jadi udah rutin, tinggal kayak punya mobil pribadi atau supir pribadi yang jemput mereka antar mereka ke kantor gitu. Oke, baik. Apa target Tebengan.id ke depan dalam jangka panjang? Jangka panjangnya tentu saja dari kami itu selanjutnya kita masih serviskan komuters ya. Komuters itu adalah orang yang ke kantor dan sebaliknya. Tapi dari kami pun banyak demand untuk antar jemput sekolah.
di mana orang tuanya juga kesusahan untuk anaknya ke kantor, ke sekolah, membaliknya. Dan kami sekarang lagi kerjasama dengan beberapa sekolah untuk bisa serviskan antar jemput sekolah dengan sekolah dengan orang tuanya gitu, Pak. Oh, ini juga menjadi marketnya sendiri ya, kerjasama Ya. dengan sekolah-sekolah. Karena meskipun sekarang udah ada LRT, kemudian juga ada komuter lain, banyaklah pilihan transportasi. Tapi saya yakin untuk kayak Tebengan Indonesia ini tetap ada peminatnya sendiri, Wiki, Ya, yang terus betul. akan meningkat. Karena kan lebih nyaman juga ya, seolah-olah menggunakan kendaraan pribadi. Baik, Mas William, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses untuk Anda dan juga tebengan.id. Bu Priska, Sampai berjumpa Liki, terima kasih. lagi. Baik, terima kasih. Baik, kita akan ke update dari pergerakan IHSG dari pembukaan sesi 1 hingga saat ini seperti Anda dapat saksikan di layar televisi pemirsa. Indeks harga saham gabungan saat ini masih bergerak melemah dengan pelemahan 0,18%. Di posisi 6.918 dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melemah 0,04% di 15.357. Ya, sementara itu jajaran top gainers diantaranya adalah GPSO, Ruiz, Laju, Kayu, Nasi, Wins, PTPP, Buka, dan KLDF. Sementara top losers diantaranya adalah CSAP, Baby, BNII, AMMN, PGO, Harum, SLTG, SMP, XL, dan Cuan. Data selengkapnya bisa Anda saksikan pemirsa di RTI Anda ya. Dan sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Ya, semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Wiki Adrian. Dan saya Prisa Somodatu. Sampai jumpa.